Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Azida. Ini adalah video pertama saya. Video ini akan membahas sebuah buku yang sangat revolusioner, di mana di seluruh dunia buku ini sudah terjual sebanyak 750.000 eksemplar karena ide-idenya yang sangat brilian dan juga menembus atau melampaui zamannya. Nah, buku ini berjudul Pendidikan Kaum Tertindas atau The Pedagogy of the Oppressed, yang ditulis oleh Paulo Freire. Nah, sebelum saya bahas apa isi dari buku ini, mari kita berkenalan dulu dengan sosok dari Paulo Freire. Nah, Paulo Freire ini adalah orang berkebangsaan Brazil, di mana dia adalah orang dari kaum yang dulunya waktu dia kecil itu merupakan kaum menengah. Tapi setelah krisis yang terjadi di Brasil, ekonomi keluarganya ikut jatuh juga, dan akhirnya dia merasakan yang namanya penderitaan, di mana saat itu untuk makan saja dia kesulitan. Ya, tapi bukan cuma dia saja, pada sebagian besar warga Brasil pada saat itu juga merasakan hal yang sama. Nah, dari penderitaan itu Paulo Freire berusaha untuk keluar dari zona tersebut. Jadi beliau ini tidak tahan dengan penderitaan yang dirasakannya dan mencoba agar orang lain tidak merasakan kelaparan seperti yang dia rasakan. Nah, terus Paulo Freire ini juga seorang filsuf dan juga guru, dan juga pernah jadi dosen juga. Nah, dalam perjuangannya, Paulo Freire ini pernah dipenjara selama 60 hari atau 2 bulan lebih sedikit, karena dianggap sebagai orang yang melawan pemerintahan Brasil pada zaman itu. Nah, itu sedikit biografi singkat dari Paulo Freire. Oh ya, Paulo Freire ini menikah dengan istrinya yang juga seorang guru, di mana istrinya ini yang menjadi objek dari penelitian Paulo Freire itu sendiri, di mana gaya pendidikan yang beliau kritik keras adalah pendidikan gaya bank. Ya, mungkin bagi saya sendiri ini juga sebuah refleksi juga, apakah saya masih menggunakan pendidikan gaya lama, pendidikan gaya bank, atau ya saya juga sedang saat ini juga masih belajar, masih perlu banyak hal yang perlu saya perbaiki sebagai seorang guru, karena guru adalah orang yang digugu dan ditiru. Nah, kritik pertama yang disampaikan oleh Paulo Freire itu adalah kritik model sekolah, di mana sekolah pada zaman itu masih menerapkan konsep di mana pendidikan itu adalah sebuah pabrik yang mendidik atau yang membuat siswanya itu sebagai kayak sumber daya, di mana orang yang berhasil lulus dari sekolah itu menjadi faktor produksi dari pabrik. Jadi istilahnya adalah sumber daya manusia. Nah, menurut Paulo Freire, pendidikan model seperti ini itu tidak membebaskan, atau pendidikan yang menindas. Terus pendidikan atau model sekolah yang dikritik Paulo Freire itu adalah sekolah yang status siswanya itu ditegaskan melalui pendidikan. Jadi melanggengkan status quo atau struktur yang menindas. Nah, menurut Paulo Freire ini pendidikan yang salah. Jadi ada hal yang harus dirubah dari sistem pendidikan pada zaman itu. Nah,
Nah, kritik yang kedua yang disampaikan oleh Paulo Freire adalah kritik pendidikan gaya kolonial. Nah, pendidikan saat itu di Brasil, ya mungkin ini juga bisa jadi refleksi di Indonesia karena kita juga negara jajahan di mana mungkin masih terpengaruh dengan pendidikan gaya kolonial, di mana sekolah merupakan refleksi kepentingan dari para penjajah. Jadi pada saat itu para penjajah itu membuat sekolah di mana siswanya itu dididik untuk menjadi pegawai di kantor pemerintahan para penjajah. Karena pada saat itu penjajah itu butuh tenaga yang terdidik yang bisa digaji dengan gaji yang kecil atau murah. Jadi tenaga yang terdidik tapi murah. Nah, pendidikan di Brasil saat itu juga masih menerapkan konsep seperti itu. Padahal saat itu mereka sudah tidak dijajah. Terus yang kedua, aspirasi dan kebutuhan mereka yang dijajah biasanya diabaikan. Jadi nanti ini dibahas secara sangat mendalam dan juga kata-katanya sangat clear ya. Ada kaum yang tertindas, ada kaum yang menindas. Jadi kebutuhan orang-orang yang tertindas ini itu diabaikan. Dalam pendidikan gaya kolonial tersebut, orang-orang yang tertindas itu dianggap sebagai objek, bukan sebagai subjek pendidikan. Nah, mereka seolah hanya digarap, jadi bukan seorang kreator, mereka adalah objek yang dibentuk. Ibarat sebuah patung, guru adalah seorang artis atau seorang seniman, dan siswa adalah patung yang dibentuk oleh pendidiknya sesuai yang diinginkan oleh pendidik. Terus yang ketiga, kelompok penjajah biasanya mengungkapkan nilai-nilai dan budaya masyarakat terjajah dan menegaskan superioritas mereka. Nah, hal ini sangat bertentangan dengan nilai keadilan, di mana untuk melanggengkan kekuasaan mereka, para penjajah ini menegaskan superioritas mereka. Misal kayak kulit putih, terus semisal kulit putih itu lebih ras yang lebih tinggi gitu ya. Atau mungkin orang, kalau dalam hal ini itu para penjajah itu merupakan ras yang lebih superior dibandingkan yang dijajah dalam banyak aspek. Nah, menurut Paulo Freire itu konsep yang keliru ya, karena tidak adil dan menganggap tidak memanusiakan manusia. Terus yang keempat, dalam sistem pendidikan kolonial, seseorang diasingkan dari budaya aslinya. Jadi apa yang dilakukan oleh semua hal yang dilakukan oleh penjajah atau kaum kolonial ini merupakan tindakan yang tidak memanusiakan manusia. Nah, salah satunya adalah mengasingkan mereka dari budaya mereka sendiri. Jadi mereka dibuat tidak tahu atau tidak mengerti akan budayanya sendiri. Nah, ini merupakan tindakan atau usaha yang dilakukan oleh para penjajah untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Terus yang terakhir, kolonialisme, orang yang dijajah itu diarahkan kayak wayang. Sementara mereka yang menjajah itu adalah dalang. Nah, hasilnya apa? Mereka, orang-orang yang dijajah itu tidak bisa mengarahkan diri mereka sendiri. Maksudnya mereka tidak punya tujuan di mana masa depan mereka sudah ditentukan oleh dalang. Jadi akhir kisah mereka itu sudah ditentukan oleh dalang. Nah, ini juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam ya, dimana minimal kita itu adalah seorang pemimpin, minimal bagi diri kita sendiri, dan kita berhak untuk menentukan arah atau cita-cita kita, bukan ditentukan oleh penjajah. Nah, dalam buku Pendidikan Kaum Tertindas ini yang diterbitkan tahun 1970, mana sudah 55 tahun
sekitar 55 tahun. Nah, konsep-konsepnya ini masih relevan. Ada sisi-sisi yang masih relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Nah, yang pertama, yakni memperjuangkan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Nah, hal ini sangat penting, terutama di Indonesia mungkin ya. Pendidikan di Indonesia itu saat ini masih belum setara atau belum adil, di mana pendidikan masih tersentral atau terpusat di Jawa, pendidikan formal ya. Terus juga aksesnya itu di daerah-daerah tertentu itu masih sangat susah. Terus yang kedua, memberikan dedikasi untuk mereka yang tertindas. Nah, buku ini sangat berusaha untuk membebaskan, atau di sini disebutkan pendidikan yang membebaskan kaum yang tertindas. Nah, kalau dalam hadis itu ada hadis yang berbunyi unsur akhoka doliman au madliman. Tolonglah saudaramu yang zolim dan dizolimi. Nah, sistem yang menindas ini harus dipihaki atau harus dibebaskan. Jadi sistem yang menindas itu adalah sistem atau struktur yang ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang lebih superior, ada yang inferior. Nah, istilahnya kaum yang tertindas ini diakali. Nah, ini merupakan ide yang saat itu sangat melampaui zamannya, di mana struktur yang seperti itu, struktur yang menindas itu harus dibereskan, harus diselesaikan, karena itu struktur yang tidak adil. Terus yang ketiga, sistem pendidikan yang menekankan pembelajaran sebagai aksi kultural dan pembebasan. Nah, di bab 4 itu ada penjelasan yang sangat bagus tentang aksi kultural, di mana pemimpin, kalau di buku ini dibahasakan sebagai pemimpin yang revolusioner, bukan pemimpin yang istilahnya menindas. Nah, itu ditunjukkan cara-cara untuk membebaskan atau terbebas dari belenggu struktur yang menindas ini. Terus yang keempat, ada sistem banking education atau pendidikan gaya bank. Nah, pendidikan gaya bank ini cirinya itu ada 10. Di pendidikan gaya bank ini konsepnya adalah di mana guru sebagai orang yang menabung dan siswa adalah dianggap sebagai celengan. Jadi guru menabung pengetahuan setiap hari, disetorkan. Misal kayak saya bertemu dengan siswa di kelas, saya menyetorkan pengetahuan kepada siswa-siswa saya setiap minggu dalam pertemuan di kelas. Nah, siswa itu diminta untuk menghafal apa yang saya sampaikan dan juga mengulang apa yang saya sampaikan. Jadi siswa yang cerdas itu di dalam gaya bank ini, siswa yang dianggap cerdas itu adalah siswa yang mampu mengulangi apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi metode hafalan saja. Ya, saya pikir metode hafalan itu tidak buruk kalau ada lanjutannya. Jadi pembelajaran itu bukan cuma menghafal, tapi juga menganalisis sampai create atau membuat sesuatu. Kalau dalam pemikiran ya berupa gagasan, kalau ada produk berarti dia membuat sebuah karya. Jadi menghafal itu merupakan fondasi dari tingkat-tingkat, atau kalau dalam taksonomi Bloom, nah itu merupakan tingkat pertama untuk menuju tingkat yang lebih tinggi. Nah, ciri yang pertama, guru itu mengajar sementara murid belajar. Dalam sistem pendidikan gaya bank, guru itu hanya mengajar, padahal seharusnya guru itu juga bisa belajar. Nah, ini yang dikritik oleh Paulo Freire, seharusnya guru dan murid itu bisa belajar dan mengajar. Jadi
Ini yang saya rasakan juga ketika saya mengajar, saya justru lebih banyak belajar karena ketika saya menjadi siswa itu saya rasanya ya, saya merasa sangat pasif, super pasif sekali. Dan ketika saya mengajar, saya justru banyak belajar karena saya harus eh, minimal ya. Biasanya kalau besok mengajar, malamnya itu saya belajar tentang materi yang akan saya sampaikan. Nah, itu membuat saya jauh lebih banyak belajar dibandingkan ketika saya sebagai siswa. Terus juga, nah di sini murid itu hanya belajar. Nah, seharusnya murid juga bisa mengajar karena belajar yang paling baik itu adalah dengan mengajar. Jadi dengan menjelaskan suatu konsep, kita akan belajar dengan sangat dalam untuk bisa mengakui sisi sebuah konsep itu. Jadi semisal kayak membaca buku, itu semula adalah konsep yang ada di buku tersebut dalam pikiran orang yang menulis buku. Nah, setelah kita membaca lalu berusaha untuk menjelaskan isi dari buku tersebut, konsep tersebut akan menjadi milik kita. Nah, ini juga yang saya lakukan saat ini, di mana saya membuat sebuah video karena ini menurut saya bisa membantu saya untuk lebih memahami apa isi dari buku yang saya baca. Mungkin kalau saya hanya membacanya saja lalu setelah selesai saya tinggalkan, mungkin konsep-konsep tersebut hanya akan menjadi angin lalu yang akan cepat saya lupakan dan tidak menjadi konsep yang menjadi milik saya, yang tentu saja hasil akhirnya nanti bisa praktisnya bisa saya pakai untuk ketika saya mengajar atau kehidupan saya sehari-hari. Terus ciri yang kedua dari pendidikan gaya bank ini adalah guru tahu segalanya, sementara murid tidak tahu apa-apa. Nah, ini juga konsep yang sangat khas dari pendidikan gaya bank. Karena guru dituntut aktif luar biasa, murid itu pasifnya luar biasa. Terus yang ketiga, guru berpikir, murid dipikirkan. Ini benar-benar menggambarkan pendidikan gaya bank itu adalah guru adalah sebagai subjek, sementara siswa adalah sebagai objek. Yang keempat, guru bicara, murid mendengarkan. Dan kelima, guru mengatur, murid diatur. Yang keenam, guru memilih dan memaksakan pilihannya, sementara murid hanya menuruti. Nah, ini mungkin juga jadi refleksi bagi saya lagi ya. Ketika saya mengarahkan murid, saya mencoba untuk mendengarkan apa aspirasi mereka, apakah mereka tidak nyaman misal kayak pembagian kelompok, penataan ruang, terus proses dari membuat project. Karena saya mengajar informatika, biasanya saya juga memberikan sisi-sisi keleluasaan, misal kayak membuat aplikasi chatting, di mana saya tidak mempakemkan atau tidak mengharuskan siswa untuk menggunakan desain antarmuka yang saya pilihkan. Nah, saya membebaskan siswa untuk memilih desain antarmuka yang mereka inginkan sesuai kehendak mereka. Nah, dalam sisi-sisi seperti itu harus selalu diusahakan karena memang tidak mudah. Mungkin tidak semuanya harus tidak semua dibebaskan, karena nanti dalam pembelajaran bisa jadi susah sekali kalau semua sisi atau semua konsep itu diserahkan kepada siswa, nanti jadi tidak karu-karuan. Tetap guru sebagai leader, atau kalau dalam modul ajar itu ada tujuan pembelajaran, nah kita mengacu pada itu, tapi untuk sisi-sisi yang mungkin bisa dikreasikan itu tidak perlu diarahkan. Atau dalam bahasa lain itu student center atau berpusat pada siswa, bukan teacher center atau terpusat pada guru. Terus ciri yang ketujuh, guru bertindak, murid meniru tindakan gurunya. Nah, ini tidak sepenuhnya harus meniru maksudnya ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah murid
tidak boleh meniru gurunya? Ya tentu saja boleh ya, terutama sisi-sisi baik ya. Kalau dalam kelas saya berusaha betul, bukan cuma dalam kelas ya, dalam kehidupan saya berusaha betul untuk menjadi seorang teladan bagi minimal bagi siswa saya atau bagi keluarga saya. Saya mencoba untuk menjadi teladan dengan mencontohkan hal-hal yang baik. Terus ciri yang ke-8, guru memilih apa yang diajarkan sementara murid menyesuaikan diri. Nah, ini karena pasifnya luar biasa, materi itu sudah dipilihkan, sudah jadi. Siswa hanya tinggal mendengarkan dan terima jadi. Nah, menurut Freire ini konsep yang buruk. Yang 9, guru mengedepankan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya dan mempertentangkan dengan kebebasan murid. Nah, karena dalam kelas relasi guru dan murid itu adalah yang mengatur dan diatur. Nah, di sini guru memaksakan atau menggunakan wewenangnya untuk mengatur. Nah, ini konsep yang buruk karena siswa jadi tidak punya kebebasan dalam kelas. Terus yang ke-10, guru adalah subjek proses belajar dan murid adalah objeknya. Nah, ini tadi sudah saya singgung bahwa guru itu harusnya adalah sosok yang bisa digugu dan ditiru. Bukan berarti semua hal dari guru itu harus ditiru plek ketiplek oleh siswanya, tapi guru mencontohkan. Nah, kalau di sini guru itu harusnya bukan hanya subjek tapi juga objek. Kayak tadi ya, guru juga selain mengajar juga belajar, karena banyak hal yang bisa dipelajari dari siswa-siswa ketika berada di kelas, ketika berinteraksi dengan mereka, dengan latar belakang mereka. Saya pikir juga banyak hal yang bisa dipelajari atau hikmah yang bisa dipelajari dari mereka. Nah, selanjutnya, solusi dari pendidikan gaya bank ini disebutkan oleh Freire itu adalah problem posing education atau pendidikan hadap masalah. Nah, apa maksudnya? Pendidikan hadap masalah ini atau problem posing education ini harusnya adalah manusia sendirilah yang dijadikan sebagai titik tolak dalam pendidikan. Nah, untuk menyukseskan pendidikan, kita harus melihat realitas. Nah, mulainya dari mana? Mulainya adalah dari manusianya. Semisal, di masyarakat itu merupakan masyarakat yang mayoritas adalah petani. Maka, pendidikan yang cocok bagi masyarakat tersebut adalah pendidikan yang menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan tersebut. Semisal kayak menyelesaikan masalah pupuk yang saat ini masih sangat mahal. Nah, mungkin dari pendidikan itu diajarkan untuk membuat pupuk alternatif, atau ya kalau tadi yang saya maksud pupuk yang sangat mahal itu pupuk kayak urea ZA gitu, pupuk-pupuk kimiawi. Nah, itu harganya sangat mahal dan aksesnya itu sangat susah. Kemarin kata ayah saya itu untuk mendapatkan akses ke pupuk-pupuk kimia tersebut itu harus melewati syarat-syarat yang sangat jelimet dan juga sangat susah. Nah, mungkin itu bagi sebagian orang itu tidak mungkin terjangkau karena ya selain harganya mahal, aksesnya juga sangat susah. Nah, pendidikan harusnya hadir sebagai solusi untuk masalah tersebut, entah dengan tadi membuat pupuk alternatif, terus juga diajari cara mengolah lahan, terus sisa dari panen mungkin bisa dipakai sebagai pupuk organik, atau diajari untuk membuat pupuk dari hewan ternak dan lain-lain. Walaupun itu juga itu setelah masyarakat tersebut itu punya lahan.
karena tidak semua masyarakat kan punya lahan, karena kebanyakan kayak di daerah saya itu banyak yang bekerja sebagai buruh tani bukan sebagai petani, jadi itu lebih susah lagi karena mereka hanya mengandalkan penghasilan dari bekerja di ladang milik para pemilik ladang. Nah, di sini ada struktur yang menindas karena tadi ada orang yang lebih superior, ada orang yang inferior. Terus yang kedua, manusia tidak mengada secara terpisah dari dunia dan realitasnya, tetapi ia berada dalam dunia dan bersama-sama dengan realitas dunia. Nah, maksudnya adalah manusia itu, ya kalau di bab 2 itu diawali dengan penjelasan bedanya manusia dan hewan, di mana hewan tidak memiliki consciousness atau kesadaran bahwa dirinya itu ada, mereka hanya mengikuti insting. Nah, ini berbeda dengan manusia yang memiliki kesadaran bahwa dirinya itu ada, dan dari kesadaran itu, nah diharapkan itu mampu membuat perubahan. Nah, ini nanti yang dikritik atau yang betul-betul dikritik oleh Paulo Freire, di mana orang yang tertindas dan orang yang menindas itu sama-sama tidak sadar. Nah, nanti ada 3 jenis kesadaran magis dan seterusnya. Nah, orang yang tertindas dan ditindas ini sama-sama tidak sadar, maka dari itu tetap langgengnya status quo atau struktur yang menindas tadi. Realitas itulah yang harus diperhadapkan dengan peserta didik atau siswa supaya ada kesadaran akan realitas itu. Nah, ini yang paling susah. Jadi menyadarkan orang yang tertindas dan juga orang yang menindas itu tidak gampang. Karena orang yang tertindas itu karena sudah terbiasa diarahkan, mereka jadi takut begitu kalau ada perubahan. Mereka terbiasa dengan punya atasan, punya orang yang mendirect mereka, yang mengarahkan mereka. Mereka punya dalang yang mengarahkan mereka. Jadi kalau struktur yang menindas ini ditiadakan atau semisal tidak ada, itu mereka bingung. Nah, ini kalau kata Pak Fahrudin Faiz, kita pernah ada secara kolektif, Indonesia pernah berada di fase itu. Saat itu di tahun 98, di mana Soeharto diturunkan dari kursi presiden, karena masyarakat saat itu sudah terbiasa diarahkan dengan kebijakan-kebijakan. Nah, ketika pemimpin yang dianggap diktator itu tidak ada, nah masyarakat itu bingung, benar-benar bingung mau ngapain, mau harus apa, itu sangat kebingungan. Terus yang ketiga, kesadaran akan tumbuh dari pergumulan dengan realitas yang dihadapi dan diharapkan akan menghasilkan suatu tingkah laku kritis dalam diri mereka atau orang-orang yang tertindas. Nah, dalam problem posing education, orang itu berkembang dengan kekuatan mereka sendiri. Nah, harusnya tadi orang-orang yang tertindas itu diajari bukan untuk jadi kadang itu orang yang tertindas itu karena sudah lama tertindas, mereka itu pengen balas dendam. Jadi suatu saat nanti ketika mereka berhasil menjadi atasan, menjadi orang yang berada di struktur atas, mereka akan menindas orang yang di bawah mereka. Nah, ini jadi lingkaran setan. Karena orang yang tertindas dulu merasa sangat sengsara, setelah mereka berhasil menduduki suatu posisi, mereka membalasnya dengan kepada orang lain yang statusnya itu berada di bawah mereka. Nah, terus Paulo Freire juga menyebutkan halangan atau obstacle atau rintangan untuk pendidikan yang membebaskan ini adalah adanya kebudayaan bisu. Nah, kebudayaan bisu ini bukan berarti rakyatnya atau orang-orangnya itu bisu, tapi orang-orangnya itu terbisukan atau tidak mampu bicara.
bahwa mereka itu tertindas. Nah, dalam kebudayaan bisu, kaum tertindas hanya menerima begitu saja semua perlakuan dari kaum penindas. Bahkan ada ketakutan pada kaum tertindas akan adanya kesadaran tentang ketertindasan mereka. Nah, orang-orang yang tertindas tadi, seperti yang saya sebutkan, orang-orang yang tertindas takut kalau mereka melepaskan diri dari struktur yang menindas ini, mereka itu harus ngapain, karena mereka sudah terbiasa diarahkan. Sementara orang yang menindas juga takut karena mereka sudah terbiasa untuk menindas. Jadi misal kayak majikan dengan budak, atau majikan dengan orang yang dia atur. Nah, misal kayak mungkin hal-hal kecil, semisal mereka sudah terbiasa untuk dilayani, seperti ya untuk kegiatan hal-hal kecil, minum kopi, mereka sudah terbiasa dibuatkan. Terus ya untuk hal-hal kecil seperti itu, dengan memanfaatkan tenaga dari orang yang tertindas, apabila struktur tersebut dihilangkan, mereka khawatir tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti biasanya. Nah, ini halangan dari munculnya kebudayaan yang bisu. Yang kedua, diam atau bisu dalam hal ini bukan karena protes atau perlakuan yang tidak adil, tapi karena mereka memang bisu atau dibisukan, bukan membisu. Mereka memang tidak tahu apa-apa. Jadi hal pertama, bahkan hal yang harus awal dilakukan sebelum terwujudnya pendidikan yang membebaskan ini adalah proyek penyadaran. Jadi orang yang tertindas dan yang menindas ini harus sama-sama disadarkan kalau ini adalah struktur yang tidak benar. Lalu yang ketiga, untuk itu perilaku pendidikan yang dapat membebaskan dan memberdayakan yaitu pendidikan yang membuat yang tertindas dapat mendengar suaranya sendiri. Jadi orang yang tertindas itu harus tahu apa yang mereka inginkan. Nah, pendidikan yang relevan dalam masyarakat berbudaya bisu adalah mengajar untuk memampukan mereka mendengarkan suaranya sendiri dan bukan suara dari luar, termasuk suara sang penindas. Nah, selanjutnya, ini istilah yang ada di buku ini, conscientization atau conscientização dalam bahasa Portugis, atau consciousness rising atau bangkitnya kesadaran. Ini kesadaran yang critical consciousness atau kesadaran yang kritis. Nah, tadi saya sebutkan ada 3 macam kesadaran. Kesadaran yang pertama itu adalah kesadaran magis, di mana orang yang masih dalam tingkat kesadaran magis terperangkap dalam mitos inferioritas alamiah. Bukannya melawan atau mengubah realitas, mereka justru menyesuaikan diri dengan realitas yang ada. Nah, ini kalau ada sebuah kisah kecil di buku pendidikan kaum tertindas ini, di mana orang-orang yang tertindas di Brasil saat itu justru mereka menerima keadaan. Jadi buruh-buruh pabrik, mereka bukan melawan atau sadar bahwa mereka tertindas, justru menerima keadaan mereka dengan cara kalau mereka sudah dituntut kerja, bahkan kerjanya itu over dengan ya mungkin kalau zaman sekarang lebih dari 8 jam dan tidak dibayar lembur. Nah, mereka ya sudahlah bilang ya sudah, mau gimana lagi, ini sudah nasib, dan melarikan diri dengan cara meminum minuman keras dan juga hiburan malam yang lainnya. Jadi bukannya melawan struktur yang menindas tadi, justru mereka mencari semacam pelarian dengan hal-hal tadi yang sifatnya itu ya mungkin melanggar hukum itu ya kalau di Indonesia. Kesadaran magis dicirikan dengan fatalisme. Nah, cara berpikir mereka itu fatalisme yang menyebabkan manusia membisu, menceburkan diri ke lembah kemustahilan untuk melawan kekuasaan. Nah,
Kata Freire, mereka mengetahui bahwa mereka melakukan sesuatu. Apa yang tidak diketahui adalah tindakan yang mengubah. Di sini penindas melakukan dehumanisasi atau tidak memanusiakan manusia, mencegah orang-orang dari penamaan masalah-masalah sehingga mereka tetap terikat penjelasan magis dan membatasi kegiatan-kegiatan sekedar menerima secara pasif. Nah, terus yang kesadaran yang kedua adalah kesadaran naif, di mana masyarakat sudah mampu merefleksikan dirinya, sadar akan keadaannya namun belum dapat bicara atas nama kepentingannya. Dalam tahap ini, masyarakat sadar bahwa dirinya atau masyarakat dan negaranya berada dalam kondisi yang belum mandiri. Kesadaran ini ditandai dengan sikap naif seperti kembali ke masa lampau lalu menerima penjelasan yang sudah jadi, emosi kuat, banyak berpolemik dan berdebat tapi bukan dialog. Nah, ini contohnya kayak orang-orang yang hanya membanggakan masa lalu, kayak nggak apa-apa Islam hari ini tidak jaya, tapi yang penting dulu kan sudah pernah jaya. Nah, orang-orang seperti ini yang orang-orang yang memiliki kesadaran naif. Terus kayak orang-orang yang bilang kayak nggak apa-apa saya tertindas, yang penting anak saya besok tidak, atau nggak apa-apa saya ini saat ini sengsara, yang penting anak saya besok bisa lebih baik. Nah, nanti anaknya mungkin juga berpikiran sama, nggak apa-apa hari ini saya menderita, yang penting anak saya tidak. Nah, ini yuk kapan nanti berubahnya ya? Nah, harusnya dimulai dari diri sendiri gitu. Orang pada tingkat kesadaran naif menyederhanakan masalah dengan menimpakan penyebabnya pada individu bukan pada sistem. Nah, orang-orang yang punya kesadaran naif ini menyalahkan pada level individu, bukan pada sistemnya. Nah, kayak menyalahkan contohnya, pantas kamu menderita begitu, tertindas, wong kamu aja malas, terus tidak bekerja keras, kamu bodoh dan lain-lain. Nah, menurut Freire itu kesadaran yang salah, karena seharusnya yang disalahkan itu adalah sistem yang menindas, bukan pada individu. Terus yang ketiga, nah ini adalah kesadaran yang diharapkan, yakni kesadaran kritis, di mana kedalaman menafsirkan masalah-masalah, percaya diri dalam berdiskusi, mampu menerima dan menolak. Pembicaraan bersifat dialog. Pada tingkat ini orang mampu merefleksikan dan melihat hubungan sebab akibat. Nah, isu yang muncul adalah perubahan sistem yang tidak adil, bukannya pembaruan atau penghancuran individu-individu tertentu. Proses perubahan ini memiliki dua aspek. Yang pertama, menegaskan diri dan penolakan untuk menjadi pelanggeng status quo yang menindas. Dan yang kedua, berusaha secara sadar dan empiris untuk mengganti sistem yang menindas. Nah, tidak seperti kesadaran naif, individu ini tidak menyalahkan individu, tapi justru menunjukkan pemahaman yang benar atas dirinya sendiri dan sistem yang memaksa tertindas dan penindas berkolusi. Jadi ini kesadaran yang diharapkan oleh Paulo Freire, di mana orang-orang sudah tahu bahwa ya, orang yang tertindas tahu bahwa mereka tertindas, dan orang yang menindas tahu bahwa mereka itu menindas. Nah, diceritakan kalau untuk agar bisa meruntuhkan sistem yang menindas ini, tidak boleh orang yang menindas itu menjadi pemimpin atau pembebasan ini, pendidikan yang membebaskan ini. Nah, orang yang menjadi pemimpin revolusioner itu harus orang yang sebelumnya adalah orang yang tertindas, karena mereka merasakan betul apa itu penindasan. Ini ada sebuah kata-kata penutup ya. Terima kasih juga untuk Pak Farudin Faiz, karena saya banyak mencontek dari kajian beliau di ngaji filsafat. Tentu saja tidak lupa juga
kredit yang tinggi bagi Paulo Freire karena karyanya yang sangat luar biasa ini, dan juga Bapak Anies Baswedan yang menyampaikan bahwa pendidikan itu tidak lepas dari motif politik. Karena kalau bahasa saya, kalau orang pintar itu susah diakali. Jadi memang sengaja pendidikan itu dibuat sengaja seperti itu untuk melanggengkan ketidakadilan. Nah, kata-katanya seperti ini. Education must begin with the solution of the teacher-student contradiction, so that both are simultaneously teacher and student. Nah, pendidikan harus dimulai dengan solusi dari kontradiksi antara guru dan murid. Jadi keduanya nanti secara simultan atau barengan menjadi guru dan juga menjadi murid. Yakni pendidikan yang dialogis. Mungkin sekian video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.